Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hei, Su itu akan memasuki peta pertempuran Star Luo. Di kejauhan, melihat tindakan Su Yi, Yin Lao setengah baya berjubah hitam tidak bisa tidak terkejut. Segera, dia terkekeh. Ini benar-benar tidak berbeda dengan mati. Kaisar Iblis Cisong menyipitkan matanya dan mengingatkan, dia telah dengan mudah menghancurkan formasi pertempuran Vault penyempitan iblis surgawi sebelumnya. Karakter-karakter di alam nether misterius, dan bukan musuh pedangnya. Rekan Daoi, jangan lengah. Penatua Yin tidak bisa menahan senyum, dan berkata, rekan Taois tidak tahu, peta pertempuran bintang Luo ini adalah harta rahasia lukisan saya Shinzai, yang dibuat oleh leluhur saya. Ini berisi hukum nirwana yang paling kuat, dan itu menghilangkan semua ciptaan dan tidak dapat diprediksi. Berbicara, matanya dipenuhi dengan arogansi, Garuru dan yang lainnya ada di peta pertempuran Star Luo. Tidak hanya Taoisme satu sama lain dapat beresonansi dan cocok dengan harta ini, tetapi juga dapat dipinjam ke nirwana. Kekuatan hukum spiritual? Jika Anda mengatakan sesuatu yang buruk, bahkan jika Anda berubah menjadi orang misterius seperti sesama Taois, Anda pasti akan kalah. Kaisar Iblis Cisong menghirup udara dingin dan berkata dengan emosi, tidak heran rekan-rekan Taois begitu percaya diri, ternyata harta ini sebenarnya adalah harta dari tangan pemimpin sekte. Pada saat yang sama, ketika melihat tindakan Su Yi, Garuda dan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam formasi pertempuran peta bintang juga terkejut. Su yang bermarga ini, benar-benar berpikir bahwa setelah menghancurkan formasi surgawi iblis surgawi, dia akan melanggar hukum? Heh, ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh seperti itu. Apa bedanya ini dari ngengat dengan api? Seseorang mencibir. Nama keluarga Su tidak lagi seperti dulu. Tapi dia masih sombong seperti dulu. Garuda sedikit terkejut. Saat ini, Su Yi telah memasuki dunia papan catur. Pada titik ini, semua orang akhirnya dapat diyakinkan bahwa Su yang bermarga ini benar-benar tidak takut mati. Jika tidak, siapa yang akan begitu bodoh untuk menceburkan diri ke dalam jaring? Beri dia waktu yang baik dan biarkan dia mati. Garuru memberi perintah dengan nada nyaring. Boom! Di dunia papan catur, api bergulung dan cahaya saling terkait. Garuru adalah yang pertama bergerak, sosoknya kasar, telapak tangan dan jari-jarinya seperti cakar tajam, dan dia meraih kepala Su Yi. Berteriak. Di tangannya, hukum nirwana meledak menjadi kabut yang menyilaukan. Selain itu, Taoismenya sangat cocok dengan kekuatan peta pertempuran Star Luo, sehingga kekuatan di bawah kendali seluruh orang telah meroket dengan jumlah yang tidak diketahui. Pada saat ini, dia merasakan kekuatannya sendiri melonjak, dan Garuda tidak bisa menahan gemetar di hatinya, perasaan takut. Jika suatu hari, saya benar-benar dapat memahami dan mengendalikan kekuatan semacam ini, alih-alih meminjamnya dari waktu ke waktu, mengapa saya tidak dapat mengguncang langit dan menekan langit dan bumi? Hati Garuru panas dan emosinya bergejolak. Di matanya, di bawah pukulannya sendiri, Su Yi sudah mati. Karena kepercayaan dirinya, dan melihat dunia yang luas, tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan hukum nirvana kecuali orang-orang tua di alam Xuanhe. Melihat kekuatan menggenggam Garuda menembus udara, ekspresi Su Yi tidak sedih atau bahagia, polos seperti sebelumnya, dengan lambaian jubah lengan bajunya. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema. Garurus menggenggam kekuatan seperti selembar kertas, dan seluruh orang terguncang dan terbang, hampir hancur seluruh tulang, dan sangat tidak nyaman sehingga dia hampir batuk darah. Wajahnya langsung berubah, dan dia kehilangan suaranya. Bagaimana ini mungkin? Itulah hukum nirwana? Hukum superstar dari hati lukisan? Terlebih lagi, ini ada di peta perang Star Luo, kekuatannya digabungkan dengan harta ini, dan dia bisa pergi ke ranah Xuanhe untuk berduel. Siapa yang mengira bahwa dia akan diledakkan dengan jentikan lengan bajunya segera setelah perang dimulai? Adegan ini juga membuat mata King Si Yao Huang dan yang lainnya melotot, dan mereka merasa tidak bisa dipercaya. Kenapa? Sangat jauh, Yin tua, yang baru saja menyaksikan pertempuran, sedikit mengernyit. Kaisar Iblis Akamatsu tampak terkejut.
Keduanya terkejut. Jaga bajingan kecil nanti. Di dunia papan catur, Su Yi melirik Garuda, sosoknya melintas, dan dia bergegas maju. Mati! Kaisar Iblis Rubah Hantu menembak. Seperti Garuda, Taoismenya telah meroket dengan jumlah yang tidak diketahui di bawah berkat kekuatan peta pertempuran Star Luo. Tapi Su Yi bahkan tidak melihatnya, dan pedang King Ying mengambilnya. Dua bagian. Satu pedang, membunuh Kaisar Iblis Rubah Hantu. Pemandangan tanpa batas di Naha membuat Kaisar Iblis lainnya benar-benar berubah warna dan menyadari bahwa itu tidak baik. Wajah cantik Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh berubah, dan dia bergumam, kekuatan hukum nirvana di peta pertempuran Bintang Luo ini tampaknya tidak dapat menahan nama keluarga Su. Ayo! Ada monster tua yang minum. Kaisar Iblis yang tersebar di dunia papan catur semuanya mengertakkan gigi dan menyerang dengan berani. Raja Kupu-Kupu Bintang Jatuh, yang dikelilingi oleh bunga dan hujan, memegang cambuk perak panjang dan mencambuknya. Selain itu, Kaisar Iblis King Yan, Kaisar Iblis Fenggang, Kaisar Iblis Yingkui dan banyak monster tua lainnya mengorbankan berbagai harta, memotivasi metode rahasia, dan membunuh mereka dari arah yang berbeda. Boom! Dunia papan catur berada dalam kekacauan, kecemerlangan ilahi mengamuk, dan pancarannya luar biasa. Dan Taoisme mereka, yang terlemah semuanya berada di tengah-tengah alam neter mendalam, dan beberapa yang kuat telah mencapai alam kesempurnaan agung dari alam neter mendalam bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, mereka menyerang bersama-sama. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Menghadapi adegan ini, Su Yi tidak menghindar atau menghindar. Dengan mentalitas cepat, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Karena pertempuran semacam ini, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Aktif. Bahkan sosok monster tua yang dikepung terkejut dan terhuyung mundur. Kekuatan pedang, hancurkan pengepungan. Ini. Sialan. Tidak enak. Kok bisa? Semua jenis seruan berisik terdengar di dunia papan catur. Monster tua itu semua terkejut dan hampir tercengang. Karakter yang kompatibel sangat mudah. Tapi ketika pertempuran benar-benar terjadi, itu benar-benar menghancurkan perkiraan mereka. Apakah pemandangan ini seperti saat tuanku berada dalam formasi iblis yang menghancurkan langit? Monster-monster tua itu juga penuh dengan kepercayaan diri dan kesombongan, tetapi begitu perang dimulai, semua orang akan ketakutan. Tanpa jiwa. Di kejauhan, Ye Luo berkata sambil tersenyum. Sayangnya, Wang Zuofu tidak setuju, karena dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata dan benar-benar terpana. Tidak enak. Pada saat ini, Yin tua akhirnya berubah warna dan berkata dengan terkejut, pria yang bermarga Su itu tampaknya sama sekali tidak takut dengan kekuatan hukum nirvana. Kaisar Iblis Cisong bergumam, jika pihak lain benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun, maka tidak peduli seberapa luar biasa hal-hal yang terjadi, itu mudah dimengerti. Ketika keduanya berbicara, di dunia papan catur, Su Yi telah memulai pembunuhan berdarah. Bahkan, setelah memecah pengepungan kerumunan, Su Yi tidak berhenti dan melancarkan serangan balik. Pedang Qi yang tak tertandingi, seolah-olah akan mengganggu dunia papan catur. Satu klik. Kaisar Iblis King Yan menjerit nyaring, dan terbunuh oleh hujan pedang yang cemerlang. Dua film. Tiga jari. Di medan perang, kekuatan Su Yi terlalu kuat dan mendominasi, hampir dengan satu pedang, dia bisa membunuh seorang kaisar iblis. Hancurkan yang busuk, bunuh ayam dan anjing, itu saja. 4 film. Kaisar Iblis Yingkui, yang ketakutan setengah mati, ditusuk oleh pedang sambil memohon belas kasihan, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Dan di jari kelima, monster tua seperti Garuda, Raja Iblis Kingxi, Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh, dan Kaisar Iblis Sanming semuanya terkejut. Mereka tidak ragu lagi dan bergegas keluar dari dunia papan catur untuk pertama kalinya. Seperti yang Ye Luo katakan, pada awalnya, Kaisar Iblis ini sombong, seolah-olah mereka yakin akan menang, dan agresif. Tapi sekarang, dalam waktu singkat perang, 5 dari 9 Kaisar Iblis telah jatuh, dan pembangkit tenaga listrik misterius di bawah komando mereka masing-masing memiliki kematian yang lebih tragis.
Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa dilawan. Di mata Ye Luo dan Wang Zuofu, pertempuran ini tidak berbeda dengan pembantaian. Bahkan jika itu adalah Ye Luo, saya tidak pernah membayangkan bahwa master yang bereinkarnasi, hanya dalam hal kultivasinya di tahap akhir dari Rana Xuanzao, akan sangat kuat hingga tingkat yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa Kaisar Iblis itu semua adalah bajingan yang keras kepala. Tapi sekarang, seperti memotong melon dan sayuran. Melihat lawan-lawan itu akan melarikan diri, Sui tertawa dan berkata, "Bisakah kamu melarikan diri?" Suara itu masih bergema, dia membanting di bawah kakinya, dan memasukkan pedang bayangan bening ke tanah dunia papan catur. Dia menekan gagang pedang dengan tangan kanannya sesuka hati, dan mengerahkan kekuatan dengan jari-jari telapak tangannya. Boom! Dunia papan catur tiba-tiba bergetar, kekuatan kendo yang tidak jelas dan misterius meledak, dan aturan nirvana yang mencakup dunia papan catur sepenuhnya ditekan. Pada saat itu, seperti pedang, itu benar-benar mengejutkan satu dunia. Di dunia ini, Garuda dan yang lainnya semua stagnan, menderita penindasan yang tak terbayangkan. Ye Luo dan Wang Zuofu tidak sempat menghindar. Bahkan, ketika mereka menyadari pembunuhan mendadak ini, sudah terlambat untuk melawan. Salah satunya terlalu tak terduga. Perhatian mereka sebelumnya terfokus pada pertempuran di dunia papan catur, dan mereka tidak memperhatikan dan mewaspadai segala sesuatu di sekitar mereka. Kedua, jaraknya terlalu dekat, tiga tetua keluarga Wang ada di samping mereka. Tidak enak. Ye Luo dan Wang Zuofu keduanya tenggelam dalam hati mereka. Pada saat krisis ini, ada pedang seperti seorang nabi, menghalangi bagian depan keduanya, menghancurkan aliansi tiga tetua keluarga Wang. Boom! Auman yang menghancurkan bumi bergema. Serangan mendadak dari tiga tetua keluarga Wang diblokir, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan sosok mereka mundur dengan keras. Ye Luo dan Wang Zuofu berkeringat dingin. Pada saat itulah mereka juga dapat melihat dengan jelas bahwa Kaisar Iblis dari dunia bawah yang telah bergerak, menghunus pedang untuk menggoyahkan lawan. Di dunia papan catur, Sui melirik dengan dingin, lalu menarik kembali pandangannya. Perampokan seperti itu memang sulit untuk diwaspadai, dan menyerang pada saat kritis bahkan dapat memberikan efek ajaib untuk membalikkan keadaan. Sayangnya, mereka gagal. Ini bukan nabi kenabian Sui, tetapi Kaisar Iblis Cisong dan Kaisar Iblis Sanming, yang pada awalnya berpura-pura bekerja sama, dan mempelajari beberapa tata letak Bima. Seperti sebelumnya, alasan mengapa Sui membiarkan Kaisar Iblis Sanming membawa Kaisar Iblis Kingxi meninggalkan dunia papan catur lebih awal adalah untuk mencegah kecelakaan terjadi pada tiga lelaki tua dari keluarga Wang. Pada saat ini, Kaisar Iblis dunia bawah, pada saat yang kritis, menghancurkan pembunuhan dalam satu gerakan. Ambil dulu. Sui memberi perintah. Bagus. Malam tiba dengan niat membunuh. Wajah Wang Zuofu juga sangat buruk, dan dia sangat marah sehingga dia mematahkan kepalanya dan tidak pernah berpikir bahwa tiga anggota keluarga kerajaan mereka akan menjadi pisau di tangan musuh. Tanpa ragu-ragu, dia, Ye Luo dan Kaisar Iblis Sanming pergi untuk membunuh tiga orang tua dari keluarga Wang. Tarik. Melihat ini, ketiga lelaki tua dari keluarga Wang hendak melarikan diri tanpa ragu-ragu, tetapi mereka masih setengah jalan ketika mereka dihentikan oleh Kaisar Iblis Kingxi. Kingxi, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki tua dari keluarga Wang sangat marah sehingga dia berteriak keras. Kaisar Iblis Kingxi berkata dengan suara tegas, "Jika kalian semua melarikan diri, aku akan mati. Jika aku meninggalkanmu, aku mungkin bisa mendapatkan kesempatan hidup dari Tuan Su." Boom! Pada saat yang sama, Ye Luo dan yang lainnya datang dari belakang, mengepung tiga lelaki tua dari keluarga Wang. Pertempuran ini tampaknya tidak masuk akal dan keterlaluan. Tiga lelaki tua dari keluarga Wang berbalik melawan air dan tiba-tiba membunuh Ye Luo dan Wang Zuofu, tetapi mereka diblokir oleh Kaisar Iblis. Hal yang paling tidak terduga adalah Kaisar Iblis Kingxi, yang telah lama menjadi tahanan, tidak ragu-ragu untuk menghentikan tiga lelaki tua dari keluarga kerajaan untuk bertahan hidup. "Akasong, kamu pantas dibunuh." Di bawah langit, Yin tua sangat marah dan wajahnya pucat pasi.
Awalnya, jika tiga tetua keluarga Wang mengambil tindakan dan menangkap Ye Luo dan Wang Zuofu dalam satu gerakan, mereka dapat bertindak sebagai sandera dan mengembalikan sebagian situasi. Sayangnya, Kaisar Iblis Dunia Bawah menghancurkan semua ini. Di mata Tuan Yin, tata letak hari ini buruk karena Kaisar Iblis Cisong. Dengan Tuan Su di sini, bahkan jika aku tidak bergerak, kalian semua akan kehilangan segalanya hari ini. Kaisar Iblis Akamatsu tersenyum. Yin Lao mendengus dingin, jelas tidak percaya. Pada saat ini, nyanyian pedang King Yu terdengar tiba-tiba. Sosok Su Yi muncul begitu saja, dan dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Pupil Yin tua menyusut, dan kuas perunggu sepanjang 4 kaki di tangannya tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan ilahi, mengguncang pengekangan Kaisar Iblis Cisong, dan kemudian menyapu udara. Boom! Di atas ujung pena, nyala api seperti air terjun, melepaskan kekuatan hukum nirwana. Ini benar-benar berbeda dari hukum nirwana, yang dipinjam Garuda dan yang lainnya sebelumnya. Ini dipahami dan dikendalikan oleh Yin tua sendiri, dan kekuatannya secara alami luar biasa. Jika bukan karena ini, dengan Taoismenya di tahap akhir Xuan Yujing, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Kaisar Iblis Pinus Merah di tahap awal Xuan Hejing. Namun, kekuatan semacam inilah yang cukup untuk mengguncang alam Xuan He, tetapi itu hancur seperti selembar kertas di bawah energi pedang yang dipotong oleh Su Yi dalam sekejap. Kulit Yin tua tiba-tiba berubah, matanya melotot, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Su Yi tidak hanya mampu melawan hukum nirvana, tetapi kekuatan Dao besar yang dia kendalikan jelas menahan hukum nirvana. Sebelum dia sempat memikirkannya, Su Yi sudah menyerang dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, Tuan Yin benar-benar ditekan. Semua rahasia dan teknik Tao miliknya dengan mudah dibuka, tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan melawan, itu sia-sia. Kening Kaisar Iblis Cisong tidak bisa menahan keringat, dan dia dikejutkan oleh sikap sombong Su Yi. Perlu dicatat bahwa ketika dia bertarung dengan lelaki tua itu sebelumnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menekan lelaki tua ini dari Huaxinzai. Siapa yang mengira ketika Su Yi bergerak, itu seperti membersihkan ayam dan anjing, membunuh Yin tua itu sama sekali tidak berdaya. Membandingkan keduanya, bagaimana mungkin Kaisar Iblis Cisong tidak terkejut? Begitu, kamu membunuh Feng Ji dan Fei Yun di Akademi Tiang Xuan. Tiba-tiba, Penatua Yin sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak. Ekspresi kengerian yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Karena dia di Huaxinzai, Taoismenya setara dengan Fei Yun. Su Yi mengabaikannya, pedang Qingying di tangannya tiba-tiba terangkat, dan menghancurkan sikat perunggu di tangan lawan. Pinggir pedang mengikuti dan menyapu Yin tua. Boom! Tubuh Yin tua seperti meteorit, menghantam tanah, memercikkan debu ke seluruh langit. Tidak ada lagi yang bergerak. Jika kamu membunuhku, Wang Ke tidak akan hidup. Tuan Yin berteriak panik. Dia acak-acakan, tubuhnya hancur, tertutup debu dan sengsara. Pop! Su Yi menamparkan pipinya dengan backhand, menyebabkan tulang pipinya roboh dan giginya lepas. Lebih baik diam, Su Yi berkata, dan membawa Tuan Yin menuju kehampaan. Cisong kecil tua, temui Tuan Su. Kaisar Iblis Cisong segera melangkah maju dan membungkuk untuk menyambutnya. Tapi saat ini, ketika menghadapi Su Yi, Kaisar Iblis Cisong penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Terima kasih atas bantuannya kali ini, tidak perlu sopan, nanti kita bicarakan. Su Yi sedikit mengangguk dan melihat dunia papan catur. Pada saat ini, Bai Yi di dunia papan catur menebas Garuda dengan pedang. Kecelakaan. Darah tumpah seperti air terjun, dan tubuh Garuda tercabik-cabik, tergeletak di genangan darah. Sebelum meninggal, keturunan Dapeng bersayap emas ini melihat ke tempat Su Yi dengan susah payah, bibirnya bergetar, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa dan meninggal di sana. Su Yi dapat melihat bahwa Garuda sangat enggan. Dentang! Di dunia papan catur, Bai Yi menyingkirkan pedang Dao dan melipatnya ke udara. Ketika dia berada 10 kaki dari Su Yi Sang, dia tiba-tiba berlutut, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, murid-muridku datang untuk meminta maaf."
Mata Suyi bersinar lega, dan dia berkata, bangun. Bai Yi berlutut dan berkata, Guru, muridku terobsesi dengan pikiranku, dan aku pernah mendengarkan fitnah Bima dan ingin membunuhmu. Suyi sedikit mengernyit dan menyela, bangun. Tapi dia tetap menunduk, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, tanpa wajah menghadapi Suyi. Mata Suyi menunjukkan sedikit kelembutan, dan berkata, kamu tenang. Berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dengan kerjasama Ye Luo, Wang Zuofu, Kaisar Iblis Sanming, Kaisar Iblis Kingxi, mereka telah sepenuhnya menekan 3 lelaki tua dari keluarga Wang. Segera, Ye Luo dan yang lainnya menangkap lawan mereka hidup-hidup dan membawa mereka. Pada titik ini, pertempuran mendebarkan ini telah berakhir. Tapi Suyi tidak senang. Karena selama ini saya belum pernah melihat burung raja. Gunung dan sungai menjadi kering dan pecah, dan bumi penuh lubang. Pertempuran berakhir, dan Suyi serta rombongannya tiba di reruntuhan. Wang Zuofu dan Kaisar Iblis Sanming sedang menginterogasi 3 pria tua dari keluarga Wang. Kaisar Iblis Kingxi berdiri tidak jauh, seperti seorang tahanan yang menunggu persidangan. Di sampingnya, berdiri di sampingnya adalah Kaisar Iblis Akatsuki. Ye Luo dan Bai Yi berdiri di belakang Suyi, yang pertama santai, yang terakhir menundukkan kepalanya dan tampak bersalah. Di depan Suyi, Yin Lao lumpuh di tanah, wajahnya sepucat bumi. Karena kamu tahu bagaimana Feng Ji dan Fei Yun meninggal, kamu juga harus mengerti bahwa tidak mungkin bagimu untuk melakukan apapun padaku dengan jejak wasiat yang ditinggalkan leluhurmu di jiwamu. Suyi menatap Penatua Yin, dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan Wang Ke, aku akan memberimu kesenangan, jika tidak, aku akan memiliki caraku sendiri untuk membuatmu tidak selamat atau mati. Penatua Yin menghela nafas dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Suyi, ekspresinya menjadi sangat rumit, Tuan Pedang Xuanjun, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah jeda, ekspresinya menjadi halus, dan dia berkata, namun, saya berani menyimpulkan bahwa jalan Anda akan fatal dan sulit di masa depan. Apakah itu aku Huaxinze atau raksasa top lainnya di atas langit berbintang, mereka akan melihatmu sebagai musuh publik dan tidak akan pernah membiarkanmu bertahan hidup di dunia. Karena kekuatan yang kamu miliki terlalu tabu, cukup menggunakan fondasi dari para raksasa top itu. Pernyataan ini membuat semua orang di ruangan itu gemetar. Suyi mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya padamu, di mana Wang Ke? Lao Yin terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia adalah unicorn dari keluarga Wang di Zhongzhou, jadi tentu saja dia ada di keluarga Wang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Yin tua menatap Suyi dan berkata, Su Xuanjun, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, dan sekarang aku hanya menginginkan satu hal yang membahagiakan. Tampak kematian. Suyi menatapnya dalam-dalam dan berkata, kamu tidak meminta kebahagiaan, tetapi ingin mencoba, bisakah kamu berjuang untuk dirimu sendiri ketika aku membunuh kehendak leluhurmu? Kesempatan untuk bertahan hidup? Ekspresi Yin tua segera berubah. Tidak diragukan lagi, Suyi mengatakannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.